Medan, kota terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Bandung, dan sebagai kota terbesar di luar Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat tata ruang kota semakin padat. Dengan pembangunan perkotaan yang sangat pesat, dengan populasi sebanyak 4.144.583 jiwa, Kota Medan terus membenahi diri untuk menjadi kota yang bersih, nyaman, dan sehat. Syifa adalah remaja Kota Medan yang peduli dengan lingkungan yang nyaman dan berkesinambungan. Dengan terjadinya pemanasan global, secara alami terjadi pula perubahan iklim, sehingga suhu panas bumi meningkat, kemungkinan es di kutub mencair yang dapat menimbulkan bencana bagi umat manusia di dunia. Karenanya Syifa dan rekan-rekannya adalah bagian kecil dari komunitas hijau yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terpanggil untuk mendukung upaya program pembangunan kota hijau. Penataan ruang perkotaan didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Di antaranya adalah adanya ruang terbuka hijau sebesar 30% untuk seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Bahwa pembangunan itu harus didasarkan kepada upaya-upaya besar, ya, meningkatkan kualitas alam secara global, ya, secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu memang kita mengimplementasikan yang namanya pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, konsep pembangunan kota yang berwawasan lingkungan ini juga telah kita implementasikan baik dalam bentuk regulasi maupun dalam praktek pembangunan, ya, secara fisik, secara ekonomi, secara sosial budaya. Secara regulatif, konsep pembangunan berkelanjutan ini, ya, itu kita tuangkan terutama di dalam rencana tata ruang wilayah kota, ya. Di dalam RT/RW kota kita menetapkan minimal 30% dari ruang fisik kota itu difungsikan sebagai kawasan lindung yang di dalamnya juga adalah ruang terbuka hijau, ya, dan sebagainya. Sementara rata-rata ruang terbuka hijau di Indonesia masih mencapai 13%. Untuk menjawab permasalahan tersebut dan mengantisipasi perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Penataan Ruang menggulirkan gagasan P2KH atau Program Pengembangan Kota Hijau untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau secara nasional. Kegiatan kota hijau yang tertuang dalam rencana aksi kota hijau yang dikembangkan oleh masing-masing kota dan kabupaten meliputi 8 atribut sebagai kota hijau. Green Planning and Design atau perencanaan dan pelindungan yang beradaptasi pada biofisik kawasan. Green Community atau kepekaan, kepedulian, dan peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan atribut kota hijau. Green Open Space atau mewujudkan jejaring ruang terbuka hijau. Green Waste atau pengelolaan limbah yang melaksanakan prinsip 3R. Green Water atau efisiensi pemanfaatan sumber daya air. Green Transportation atau pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Green Building atau bangunan hemat energi. Dan Green Energy, pemanfaatan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Pelaksanaan program Kota Hijau hingga tahun 2012 telah didukung oleh 60 kota dan kabupaten yang telah menandatangani nota kesepahaman melaksanakan P2KH. Dan Kota Medan adalah salah satunya. Rencana tata ruang wilayah kita ingin mewujudkan Medan yang aman, yang nyaman, yang produktif, yang berkelanjutan, ya, tentunya juga yang berwawasan lingkungan. Nah, tentunya misi ini harus diimplementasikan, ya, secara nyata. Tersedianya ruang terbuka hijau di Kota Medan telah dirasakan oleh masyarakat, seperti ditatanya kembali taman-taman kota. Kawasan hijau yang tidak hanya dipandang sebagai nilai keindahan kota, kenyamanan,
dan juga dijadikan sebagai sarana rekreasi dan berolahraga oleh masyarakat. Dan kawasan pemukiman pun, masyarakat menciptakan taman-taman pribadi di lingkungan mereka. Secara garis besar, sebenarnya kebijakan pengembangan kota hijau ini ada dua sisi. Yang pertama secara kuantitas, yang kedua secara kualitas. Secara kuantitas, maka kebijakan yang kita tempuh, yang ditempuh oleh pemerintah kota adalah menambah luasan dari berbagai ruang terbuka hijau yang ada ya. Sebab apa? Ruang terbuka hijau ini pada dasarnya tidak hanya sekedar sebagai dimensi lingkungan hidup, tetapi juga kita fungsikan dengan berbagai fungsi yang lain, misal fungsi rekreasi, fungsi bermain, fungsi sosial ekonomi yang memang adaptif, responsif terhadap lingkungan hijau, seperti itu. Di sisi lain, sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah perkotaan, maka kawasan budaya dan bernilai sejarah pun tetap dipertahankan oleh pemerintah Kota Medan, seperti Kesawan di Medan Barat, Istana Maimun, dan Masjid Agung Kota. Untuk kepentingan kegiatan umum atau membangun hutan kota, maka oleh pemerintah Kota Medan dibuka Taman Pramuka. Keberadaan kota hijau tidak lepas dari peran serta masyarakat, yang salah satunya terdapat dalam atribut P2KH adalah Green Community. Di Kota Medan, banyak komunitas hijau, dan salah satunya adalah Medan Berkebun. Untuk tahun ini kita merencanakan program school farming, yaitu berkebun di sekolah. Kita akan lanjutkan dengan kampung farming, kemudian office farming, dan ini semua tujuannya bagaimana membuat ruang terbuka di Kota Medan ini lebih hijau. Tentu ini akan memberikan efek yang cukup luas dan signifikan. Mulai dari keluarga, kemudian lingkungan, masyarakat akhirnya bisa menghijaukan Indonesia. Kegiatan Green Community ini telah menjadi bukti bahwa masyarakat peduli dengan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.